Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan video yang sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi file over dengan distance. Nah, pada hari ini atau pada kali ini, kita akan mengkonfigurasi file over dengan menggunakan recursive. Seperti itu. Jadi, kelemahan dari file over dengan distance yang sebelumnya adalah apabila jalur internet yang dari modem ini ke ISP itu putus, maka router tidak akan bisa mengetahui kalau jalurnya itu putus, sehingga nantinya jalur ISP1 ini atau jalur utama ini tidak akan berpindah ke jalur backup. Seperti itu ya. Jadi router ini hanya bisa mengetahui atau hanya bisa mengecek secara fisik terkait interface yang aktif ke arah router saja, seperti itu. Jadi kalau misalnya putusnya ada di sini atau putusnya ada di sini, itu router tidak tahu. Ya, router tidak tahu. Makanya kita harus menggunakan recursive tadi. Nah, recursive ini fungsinya adalah untuk mengecek gateway yang di luar dari jaringan yang terhubung langsung ke router ini. Contoh misalkan kita nanti akan mengecek jalur ke arah internet. Jadi si router ini setiap 10 detik sekali itu akan melakukan ping ke arah internet. Seperti itu. Nah, apabila ketika 10 detik dia ngeping itu RTO, maka router ini akan menunggu lagi nih. Menunggu atau akan mengeping lagi 10 detik kemudian. Kalau masih RTO juga berarti statusnya akan unreachable, maka nanti router ini akan memindahkan jalurnya ke ISP2. Oke, nah baik, sebelumnya kita uji coba dulu nih. Kita uji coba dulu. Ini masih menggunakan failover dengan metode distance saja, seperti itu. Jadi ini kan failover dengan menggunakan metode distance. Nah, ini kedua interface itu sedang sama-sama aktif ya, atau sama-sama terhubung ke router ya, walaupun yang aktif cuma ISP1 karena distance-nya lebih kecil atau ini menjadi jalur utama. Nah, saya coba cek atau saya coba tes dulu. Saya akan ping ke Google misalnya seperti ini. Nah, ini aktif seperti itu. Nah, sekarang saya mau uji coba. Jadi seolah-olah jalur dari ISP ke modem ISP1 itu ya, ini putus gitu ya. Ini putus. Jadi dia nanti si router ini tidak ada akses internet, atau ketika ngeping itu mungkin RTO atau unreachable seperti itu. Sebentar, saya coba putuskan dulu akses internetnya. Nah, ini kalau saya coba ping. Nah, di sini unreachable seperti itu ya. Saat saya ngeping ke internet dari laptop saya, ini unreachable ya. Nah, akan tetapi walaupun unreachable atau walaupun tidak ada internetnya ya, laptop ini tidak ada internetnya atau router ini tidak ada internetnya, tapi di sini jalur utama kita tidak otomatis pindah ya. Harusnya kan pindah, kalau nggak ada internetnya harusnya pindah, tapi ini nggak pindah ya. Karena apa? Karena tadi router ini hanya mengecek ya jaringan yang ada terhubung langsung dengan dirinya, seperti itu. Jadi kalau putusnya di sini atau putusnya di sini, nah ini baru dia akan pindah. Tapi kalau putusnya di sini ya, dia tidak akan pindah. Maka kita harus konfigurasi recursive-nya. Bagaimana caranya? Baik, kita akan sama-sama konfigurasi. Sebelumnya saya akan kembalikan lagi dulu untuk internetnya. Kita coba untuk ping. Nah, ini sudah aktif lagi. Oke, baik. Yang pertama caranya adalah di sini ya, kita harus tambahkan dulu satu buah routes lagi ya, satu buah routes lagi untuk nantinya menjadi gateway ke arah internet. Jadi kita tambah. Nah, di sini untuk destination address-nya ya, destination address-nya ini kita isikan IP yang ada di internet. Seperti itu. Contoh misalnya saya akan menggunakan IP
1.1.1.1. Nah, ini adalah DNS Cloudflare seperti itu. Nah, untuk gateway-nya karena saya akan membuat yang ke arah ISP1 dulu ya. Nah, di sini untuk gateway-nya kita masukkan gateway ISP1. Jadi 192.168.10.254 seperti itu. Oke. Kalau sudah, ini kita klik OK. Seperti itu. Nah, ini kita nanti ini akan menjadi gateway untuk mengecek arah internet seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita buatkan juga yang ke ISP2. Ya, kita tambah lagi. Di sini saya akan masukkan misalnya IP-nya juga 9.9.9.9. Ini DNS juga. Nah, kalau bisa untuk destination address-nya ini ya, kalau misalnya kita sudah menggunakan IP 888 itu untuk DNS, misalnya untuk DNS router kita, kalau bisa itu jangan digunakan lagi untuk destination address di recursive ini, seperti itu ya. Jadi ganti yang lain. Oke, selanjutnya gateway-nya kita masukkan gateway dari ISP2 10.0.3.1 seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah ada dua untuk mengecek ke gateway internetnya tadi. Nah, sekarang adalah saya akan mengedit ya routing dari ISP1 kita agar nantinya routing ke ISP1 ini bisa menjadi rekursifnya, atau dia akan melakukan ping secara berkala setiap 10 detik sekali tadi ya, untuk memastikan apakah jalur ke arah internet itu aman atau tidak. Oke, baik. Caranya kita buka routingnya ke ISP1. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya ya, ini kita isikan destination address untuk routing yang ini nih, yang tadi kita sudah buat nih ya. Jadi di sini gateway-nya kita masukkan 1.1.1.1. Kemudian untuk cek gateway-nya kita pilih ping, karena dia nanti akan melakukan ping secara berkala ke IP ini. Nah, selanjutnya untuk target scope-nya, target scope ini harus disamakan dengan scope dari route list yang ini juga ya, route list yang ini. Nah, karena di sini scope-nya adalah 30, berarti target scope yang ada di sini kita ganti jadi 30. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti ke ISP1 ini berubah nih gateway-nya jadi recursive via ini, seperti itu. Nah, lakukan juga hal yang sama dengan ISP2 seperti itu. Jadi kita buka juga ISP2. Nah, untuk gateway-nya kita ubah menjadi gateway yang ini 9.9.9.9. Nah, untuk cek gateway-nya, karena ISP2 ini adalah backup, jadi cek gateway-nya itu nggak perlu harus kita ubah menjadi ping gitu ya. Nah, yang penting adalah di target scope-nya saja. Target scope-nya sama tadi. Kita harus samakan target scope ini sama dengan scope-nya yang ini, route list yang ini. Seperti itu. Berarti di sini 30, ini juga kita ubah jadi 30. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah rekursif juga. Nah, sekarang saya uji coba lagi ya. Saya uji coba lagi. Saya akan coba nonaktifkan lagi untuk internet ke arah ISP1 ini ya. Saya coba nonaktifkan. Nah, ini sudah saya nonaktifkan ya. Oke. Nah, nanti kita tunggu sekitar 20 detik tadi, nanti dia akan pindah ke ISP2. Kita tunggu. Oke. Nah, ini ISP2 sudah aktif. Menandakan berarti jalur ke ISP1 itu ada masalah seperti itu. Sehingga router akan menginformasikan, atau router akan mengambil jalur ke arah ISP2. Nah, apabila jalur ISP1 itu sudah kembali lagi aktif, nah, ini sudah saya aktifkan. Yes, nanti dia akan kembali. Nah, di sini sudah kembali lagi aktif ke ISP1 seperti itu. Nah, jadi dengan recursive ini
Failover recursive ini apabila terjadi kendalanya itu antara modem ini dengan provider, misalnya ada FO-cut di sini gitu, atau permasalahan yang terjadi di internal si provider seperti itu. Nah, kita tidak perlu harus secara manual ya mencabut colok gitu kan interface yang ada di router kita. Jadi router sudah mengecek dan dia nanti akan otomatis pindah jalur. Oke, sampai sini dulu untuk konfigurasi failover dengan rekursif. Nanti kita akan kembali di video berikutnya. Terima kasih.